Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 18 September 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wode Nadila Safitri dan saya Fatmarani. Inilah informasi selengkapnya. Pejabat Gubernur Komjen Pol Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIKMH mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan di ruang Pola Kantor Gubernur pada Senin 11 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto pimpin apel gabungan seluruh ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam apel gabungan tersebut Sekda Sulawesi Tenggara, para asisten Sekda Sulawesi Tenggara, staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat struktural, para pejabat fungsional, seluruh ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh peserta menghadiri upacara mulai dari ASN sampai dengan non-ASN. Walaupun hujan tadi pagi yang mengguyur bagian wilayah kota Kendari tidak menghambat upacara gabungan tersebut yang secara hikmat dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam arahan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Anda Budi Revianto bahwa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di tengah anomali musim ini menjadi keberkahan kita semua, khususnya pada saudara-saudara kita yang berada di wilayah pertanian. Sehingga dalam kapasitas kita selaku aparatur sipil negara sebagai insan Pemprov Sulawesi Tenggara memiliki kewajiban melayani masyarakat. Saya bersemangat untuk bergabung bersama rekan-rekan semua dan terima kasih juga kepada rekan semua yang hadir. Sebagai informasi awal, berdasarkan hasil penilaian tim penilai akhir, saya ditunjuk sebagai pejabat gubernur dengan alokasi waktu 1 tahun. Saya tidak menyangka saya diajukan oleh rekan-rekan DPRD dan akhirnya keputusan Presiden menentukan saya selaku PJ Gubernur. Saat ini saya menjabat selaku Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketika ditunjuk PJ secara otomatis saya harus pensiun dini selaku anggota Polri. Ini menunjukkan saya memantapkan diri saya untuk bekerja di sini. Saya tidak mungkin bekerja secara sendirian tanpa didukung oleh rekan-rekan sekalian, kata PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Ketika saya ditunjuk PJ, saya berada pada posisi di akhir tahun triwulan 3, akhir pada tahun anggaran 2023 ini. Ada banyak agenda nasional, pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga di penghujung tahun ini, kita dikejar berbasis anggaran tentu harus akuntabel sehingga segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan. Dan apel pertama saya selaku PJ Gubernur Sulawesi Tenggara ini ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Langkah-langkah dalam rencana kita akan kita putuskan, diskusikan, dan bicarakan secara keseluruhan sebagai organisasi yang besar yang diawali dengan perencanaan. Sehingga di penghujung nanti saya hanya akan melaksanakan di bagian akhir perencanaan. Jika perencanaannya sudah baik, maka tentu hasilnya akan baik. Kemarin saya bersama ibunda saya tercinta. Hati saya tergerak ziarah makam ke Taman Makam Pahlawan. Di situ ada 78 almarhum yang wafat untuk berjuang terhadap NKRI, untuk berjuang terhadap tanah Sultra yang kita cintai. Saya berdoa pada kesempatan itu, ya Allah, berikanlah surga yang terbaik sebagaimana para syuhada kita. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual. Rapat koordinasi secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian. Dihadiri sejumlah pejabat diantaranya PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi,
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Isi Karim, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan Indah Sulistiorini, Wakil Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto, para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Sekda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Sekda Sulawesi Tenggara, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, Kepala Bulog Sulawesi Tenggara, staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara, Kejati Sulawesi Tenggara, pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemprov, Karatina Pertanian Kendari, serta pejabat terkait. Kegiatan diawali dengan mendengarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bahwa inflasi di bulan Agustus tahun 2023 dibandingkan Agustus tahun 2022 di angka 3,27%. Dari data bulan Juli ke Agustus terjadi deflasi yaitu minus 0,2%, sehingga terjadi penurunan secara umum. Pada bulan Desember tahun 2022 ke bulan Agustus 2023, inflasinya 1,43%. Artinya cukup terkendali dan ada beberapa komoditas yang menyumbang inflasi pada minggu yang lalu yakni beras, cabai rawit, dan cabai merah. Dengan harapan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah terutama yang terjadi kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit. Lebih lanjut disampaikan ada beberapa atensi Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional terkait pengendalian inflasi tahun 2023 yakni pertama, apresiasi kepada tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, kedua melakukan pemantauan terkait ketersediaan dan harga beras, ketiga integrasi data stok neraca pangan daerah betul-betul dipegang, keempat cek terus ketersediaan stok, harga-harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, kelima, tingkatkan cadangan pangan di daerah, keenam, optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi, ketujuh, penguatan sarana dan prasarana pertanian. Ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian kita komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kabupaten kota sampai dengan minggu pertama September 2023 ada 3 komoditas yakni cabai merah, beras, dan gula pasir. Ada kabar baiknya bawang merah, bawang putih, dan telur ayam ras ini menjadi penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah kabupaten kota di minggu pertama September. Yang pertama, saya berbicara tentang mekanisme. Kita sepakat, kita jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi organisasi, bermanfaat bagi masyarakat Sultan. Tadi ada beberapa komentar, ya. Kita tiru saja mekanismenya seperti itu. Di tingkat pusat, tadi Saudara Irjen Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sektornya. Jadi memimpin rapat-rapat, menerjemahkan apa yang ada, yang telah diberikan oleh pusat. Dan berbicara data kita, di sana lain, di sini lain. Ini kayak guru pencaksilat. Bagaimana kita menerjemahkannya? Teman-teman kepala dinas ada di sini. Pejabat Gubernur Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIKMH melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Patrisius Rian Jaya SHMH bersama jajaran Kejati di ruang rapat Kejaksaan Tinggi pada Selasa 12 September 2023. Selasa 12 September 2023, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIKMH melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Sekda Sulawesi Tenggara, Inspektorat Sulawesi Tenggara, jajaran Kejati Sulawesi Tenggara, dan pejabat terkait. Dalam kunjungan kerja tersebut membahas mengenai sinergitas yang baik untuk menyikapi berbagai permasalahan yang ada di Sulawesi Tenggara. Intinya adalah mengawal pembangunan di Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik lagi. Salah satunya nanti ada beberapa permasalahan yang kita koordinasikan bersama Kejaksaan, kata PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya dikunjungi PJ Gubernur Sulawesi Tenggara bersama jajaran tadi membicarakan tentang sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tutur Kejati Sulawesi Tenggara. Salah satunya yang sedang kita lakukan ini adalah menerima kuasa khusus dari Pemprov untuk melakukan penagihan terhadap pelaku-pelaku usaha, khususnya pertambangan yang saat ini belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban yang bersangkutan kepada Pemprov Sulawesi Tenggara.
Karena sudah mendapatkan surat kuasa, tentu nanti pihak kami melalui bidang perdata dan tata usaha negara selaku pengacara negara akan menempuh langkah-langkah hukum, dan pada kesempatan ini kami menghimbau kepada pihak-pihak yang belum memenuhi kewajiban tersebut untuk segera memenuhi kewajibannya, sehingga itu sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai pendapat daerah yang digunakan untuk pembangunan Tutup Patrisius Rian Jaya. Kunjungan kerja PJ Gubernur Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIK MH ke Binda Sulawesi Tenggara dan Lanut Haluoleo Kendari. Hari dalam kunjungan tersebut, Sekda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Sekda Sulawesi Tenggara, Kepala Inspektorat Sulawesi Tenggara, Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, dan beserta jajaran terkait. Kunjungan kerja tersebut disambut langsung Kabinda Sulawesi Tenggara, Raden Toto Oktaviana, dan jajaran Kabinda Sulawesi Tenggara untuk melakukan silaturahmi dalam stabilitas keamanan di Sulawesi Tenggara. Dan dilanjutkan kunjungan kerja ke Mako Lanut Haluoleo, Komandan Lanut Haluoleo Kolonel PNB Antonius Adi Nurwahyono di ruang kerja bersama PJ Gubernur Sulawesi Tenggara didampingi Sekda, Asisten dan Inspektorat untuk melihat kondisi kawasan Lanut Haluoleo. Dan pada saat keluar ruangan, semua pejabat terkait melakukan foto bersama di lapangan kantor Lanut Haluoleo tutupnya. Pejabat Gubernur Komjen Pol Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIK MH menghadiri deklarasi pemilu damai tahun 2024 bersama Forkopimda dalam penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu dan masyarakat Sultra di ruang Penisi Ballroom Hotel Claro Kendari pada Rabu 13 September 2023. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIK MH hadiri deklarasi pemilu damai tahun 2024 bersama Forkopimda dan Parpol se-Sulawesi Tenggara. Hari dalam kegiatan deklarasi tersebut, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Wakapolda Sulawesi Tenggara bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Ketua Bawaslu, pimpinan perguruan tinggi Sulawesi Tenggara, para ketua partai politik se-Sulawesi Tenggara, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Perlu kita ketahui bersama, hari ini mengisahkan 154 hari menjelang 14 Februari tahun 2024, kita menuju pesta demokrasi yang mewujudkan pemilu damai. Dalam mewujudkan pemilu damai bukan semata-mata merupakan tugas TNI dan Polri saja, melainkan seluruh adanya kerjasama berbagai pihak, salah satunya dari Komisi Pemilihan Umum. Sambutan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Asril bahwa pada kegiatan hari ini adalah momentum terbaik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Deklarasi pemilu damai tentu untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, yaitu pertama, sebagai partai politik dalam hal untuk menuju kepada konsistensi kita dalam penyelenggaraan pemilu. Tentu kami di KPU pada tahap sekarang adalah pasca pengumuman daftar calon sementara dan secara masukan dalam tahap penyusunan. Kemudian nanti pada tanggal 4 November 2023 kami akan tetapkan daftar calon seluruh partai politik, yaitu calon DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota maupun calon perseorangan. Kami pada saat ini menerima seluruh daftar calon yang disampaikan oleh partai politik di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebanyak 693 calon. Sementara ini kami lakukan verifikasi pada saat proses pencalonan dan sampai dengan pengumuman. Tidak ada arah melintang, KPU akan segera menetapkan serta melakukan tahapan-tahapan yang kita masih harus dilalui dalam hal ini pada saat proses penyusunan. Sambutan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto, saya mengapresiasi pertemuan hari ini dan sekaligus juga kehadiran rekan-rekan sekalian. Secara keseluruhan, pemilu dan pilkada ini sangat penting bagi kita semua. Satu hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan keseluruhan, jangan sampai nanti ada pemisahan di antara kita. Karena kalau kita bicara segregasi ataupun pemilahan, ada dua karena undang-undang dalam hal ini, undang-undang pemilu, ada juga karena tekanan dan intervensi. Kita berharap kita semua di sini bersaudara dan jangan sampai nanti kontestasi politik menjadikan kita terpecah, saling menghujat. Jadi sekali lagi deklarasi ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi mari kita maknai sebagai pertemuan yang bermanfaat. Sulawesi Tenggara ini butuh kebersamaan yang baik di antara kita. Pejabat Gubernur Komjen Pol Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIK MH melakukan gowes bersama pejabat OPD Pemprov Sultra. Kegiatan tersebut untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh yang dimulai di Hotel Claro Kendari dan finish di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Jumat 15 September 2023. Jumat 15 September 2023, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H.C. Anda Budi Revianto SIK MH bersama pejabat terkait melakukan gowes dan senam di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Setelah tiba di kantor gubernur, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara melanjutkan senam bersama Asisten 1 Sekda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Sekda Sulawesi Tenggara, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, staf yang ada di kantor gubernur terdiri dari Biro Kesra, Biro Umum, dan pejabat terkait. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Anda Budi Revianto menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Sehat itu untuk diri kita sendiri sehingga masih dibutuhkan dalam keluarga, dibutuhkan anak-anak, serta masih dibutuhkan di kantor ini. Ketika badan kita sehat, maka akan produktif dalam bekerja. Health is not everything, without health everything is nothing. Dapat diartikan bahwa kesehatan bukan segalanya dan tanpa kesehatan segalanya bukanlah apa-apa. Dan senam juga dapat melatih kekuatan otot dan tulang, memperbaiki bentuk tubuh, melatih keseimbangan, menjaga kesehatan jantung hingga meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Setelah penyampaian tersebut, maka dilakukan senam bersama dan dilanjutkan dengan tari lulo bersama PJ Gubernur Sulawesi Tenggara dan pejabat terkait tutupnya. Pejabat Gubernur Komjen Pol Dr. H. Anda Budi Revianto SIK MH menyambut kedatangan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi bersama rombongan tiba pada pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah di Bandara Udara Halu Oleo Kendari pada Jumat 15 September 2023. PJ Gubernur Dr. H. Anda Budi Revianto SIK MH menyambut Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di Bandara Halu Oleo dalam kegiatan kunjungan kerja di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam penjemputan tersebut Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulawesi Tenggara, Kepala UPBU Halu Oleo, Kepala KSOP Kendari, Kepala BPTD Sulawesi Tenggara, dan rombongan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Setibanya di bandara, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama rombongan menuju ruang VVIP untuk beristirahat dan makan. Kemudian selesai dari bandara akan melakukan sholat Jumat dan melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan di ruang rapat Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kegiatan kunjungan kerja Menteri Perhubungan Republik Indonesia tutupnya. Lembaga Adat Tolaki Kota Kendari sukses menyelenggarakan jalan sehat yang diikuti ribuan warga. Kegiatan dihadiri dan dibuka langsung oleh pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. H. Anda Budi Revianto SIK MH pada Minggu 17 September 2023. Lembaga Adat Tolaki Kota Kendari sukses menyelenggarakan jalan sehat yang diikuti ribuan warga. Kegiatan dihadiri dan dibuka langsung pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. H. Anda Budi Revianto SIK MH pada Minggu 17 September 2023. PJ Gubernur Anda Budi Revianto bersama PJ Wali Kota Kendari Asmawato Sepu beserta unsur Forkopimda dan pengurus LAT Kota Kendari ikut serta jalan santai yang mengambil start dari halaman Balai Kota Kendari menuju titik finish ruang terbuka publik Kalikadia. PJ Wali Kota Kendari mengatakan jalan sehat ini menjadi ajang silaturahmi dalam membangun sinergitas sekaligus sebagai ajang membangun Kota Lulo. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada DPD LAT yang telah menginisiasi jalan sehat sebagai upaya mempersatukan seluruh elemen masyarakat Kota Kendari. Kegiatan ini melibatkan UMKM dan pasar murah serta pengobatan massal. Kita bangun sinergitas dengan melibatkan seluruh stakeholder dan hari ini kita kembalikan ruang terbuka hijau untuk digunakan masyarakat. Dengan slogan Mepekoaso atau bersatu, kita dapat menikmati jalan sehat sebagai wadah silaturahmi. Siapa lagi yang akan membangun kota ini kalau bukan kita? Kedepan kita secara bersama-sama tetap bersinergi kolaborasi dengan tetap memperhatikan kualitas, etika, norma, dan regulasi yang berlaku, ujar Asmawato Sepu. Sementara PJ Gubernur Sulawesi Tenggara dalam sambutannya turut mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diinisiasi oleh LAT Kota Kendari pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih telah menjadikan momentum silaturahmi ini untuk mengajak masyarakat hidup sehat di masa transisi pandemi. Kita semua tahu bahwa masyarakat suku Tolaki sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kalosara. Apabila itu dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak tergerus oleh perubahan zaman, maka segala sesuatunya dipastikan akan berjalan dengan baik, terang Anda Budi Revianto. Pada kegiatan tersebut, pemerintah Kota Kendari turut menyerahkan bantuan pangan kepada 24.000 warga masyarakat penerima, yang penyerahannya diserahkan secara simbolis oleh PJ Gubernur dan PJ Wali Kota. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan undian door prize serta pasar murah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari serta diramaikan dengan bot pelaku UMKM. Pemirsa, demikianlah Garbara Sepekan edisi 18 September 2023. Saya Wode Nadila Safitri dan saya Fatmarani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Garbara Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.